Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jaril Maulana dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah Public Budgeting dari dosen Profesor Dr. Haji Soleh Suryadi MSI dan Andre Arismansyah SAP MAP. Ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan negara atau pendapatan negara digunakan untuk belanja negara. Pendapatan yang diperoleh negara berasal dari luar negeri maupun di dalam negeri. Penerimaan dalam negara adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pemerintah dari dalam negeri berasal dari minyak bumi, gas alam atau migas, dan non-migas. Penerimaan dari sektor tersebut digunakan pemerintah untuk menutup pengeluaran rutin pemerintah. Penerimaan pemerintahan dari sektor non-migas terdiri atas pajak dan non-pajak. Penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas 1. Pajak penghasilan yang terdiri atas migas dan non-migas, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BEP atau BPHTB. Lalu juga ada cukai dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk pajak atau pungutan ekspor. Yang keduanya penerimaan bukan pajak. Dan ada juga penerimaan bukan pajak antara lain minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, perikanan. Dan ada hibah. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri ataupun sumbangan swasta dan pemerintahan luar negeri. Jenis-jenis sumber negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan negara berasal dari 3 sektor, yaitu 1. Pajak, 2. Non-pajak, dan 3. hibah. Sumber pendapatan utama. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam 7 sektor, yaitu penghasilan pajak, pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Umumnya pajak mulai dikenakan saat seorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu. Sumber pendapatan negara non-pajak. Adapun sumber negara pendapatan non-pajak terdiri dari keuntungan badan usaha milik negara atau BUMN. Berikut beberapa contohnya. 1. Sumber penerimaan dari barang-barang yang dikuasai atau milik pemerintah. Barang-barang yang dikuasai negara ini kemudian disewakan kepada pihak swasta. Kemudian biaya sewanya akan dimasukkan ke dalam kas negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua, perusahaan yang melakukan monopoli dan oligopoli ekonomi seperti disebutkan salah satu sumber pendapatan negara non-pajak adalah keuntungan badan usaha milik negara atau BUMN. Perusahaan negara biasanya bersifat monopoli dan berskala besar. Keuntungan dari BUMN ini menjadi pendapatan negara yang disisihkan untuk pembiayaan negara itu sendiri. Dan yang ketiga, harta terlantar adalah harta peninggalan yang dianggap sumber pendapatan negara non-pajak. Adapun sumber pendapatan negara non-pajak terdiri dari keuntungan badan usaha milik negara atau BUMN. Berikut beberapa contohnya. 1. Sumber penerimaan dari barang-barang yang dikuasai atau milik pemerintah. Barang-barang yang dikuasai negara ini kemudian disewakan kepada pihak swasta. Kemudian biaya sewanya akan dimasukkan ke dalam kas negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Dan yang kedua, perusahaan yang melakukan monopoli dan oligopoli ekonomi seperti disebutkan salah satu sumber pendapatan negara non-pajak adalah keuntungan badan usaha milik negara. Perusahaan negara biasanya bersifat monopoli dan berskala besar.
Keuntungan dari BUMN ini menjadi pendapatan negara yang disisihkan untuk pembiayaan negara itu sendiri. Yang ketiga, harta terlantar adalah harta peninggalan yang dianggap terlantar atau tidak ada seorang pun yang mengajukan klaim atasnya. Maka dalam hal ini negara berhak mengumumkan jika tidak ada ahli waris menandatangani dan mengambil haknya dalam kurun waktu yang ditentukan. Harta tersebut menjadi milik negara. Keempat, denda yang dijatuhkan untuk kepentingan umum. Denda yang dimaksud adalah hukuman berupa sitaan atau pembayaran yang telah disepakati besarannya untuk barang sitaan, biasanya akan dilelang untuk kemudian hasilnya akan masuk ke dalam kas negara. Dan yang kelima, terakhir, retribusi dan iuran lainnya. Retribusi sendiri adalah pungutan yang berkaitan dengan jasa negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang disebut sebagai objek retribusi adalah jasa umum atau jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum, jasa usaha. Sumber pendapatan negara yang ketiga adalah hibah, yaitu pemberian yang diberikan kepada pemerintah tapi bukan bersifat pinjaman. Hibah sifatnya sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus atau dana bantuan yang didapat biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan. Di samping itu, penerimaan yang berasal dari luar negeri juga bisa berupa pinjaman program atau pinjaman proyek dengan jangka waktu tertentu. Kasus public budgeting tingkat daerah atau negara. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan yang disebut dengan musyawarah. Perencanaan pembangunan atau musrenbang. Musrenbang adalah wadah atau forum masyarakat untuk menampung aspirasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil pengamatan kegiatan terrealisasi di tahun 2015. Serapan susulan kegiatan yang berasal dari musrenbang hanya mencapai sebagian proses perencanaan pembangunan daerah yang berlangsung secara umum masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu kekurangannya faktor anggaran, sumber daya masyarakat yang umumnya masih lemah, sumber daya organisasi atau perangkat daerah yang belum memadai, pergeseran usulan kegiatan, serta faktor lainnya seperti mekanisme penyampaian susulan kegiatan yang belum baku dan peran aktor perumus kebijakan publik yang signifikan. Untuk mengoptimalkan keberhasilan perencanaan hingga tahap implementasi, perlu upaya serius untuk membenahinya sejak proses pengajuan usulan kegiatan, penyusunan dokumen, perencanaan dan anggaran hingga realisasi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kelurahan Sai Putih dengan terhadap infrastruktur berupa pembangunan jalan dan perbaikan bidang fisik, atau faktor-faktor yang menjadikan kendala tidak berjalannya pelaksanaan perencanaan. Mungkin sekian dari saya penyampaian makalah dari tugas ini. Mohon maaf bila ada banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.